Pipa PVC diameter 630 mm milik perusahaan air minum di kawasan Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin Tengah bocor. Akibat kebocoran mengakibatkan seluruh wilayah Banjarmasin Barat dan sebagian wilayah Banjarmasin Tengah akan mengalami penurunan tekanan hingga mati total. Pipa PVC diameter 630 mm milik perusahaan air minum di kawasan Jalan Ahmad Yani Pal 2,5 Banjarmasin Tengah bocor. Akibat kebocoran mengakibatkan seluruh wilayah Banjarmasin Barat dan sebagian wilayah Banjarmasin Tengah akan mengalami penurunan tekanan hingga mati total. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Edward Sah Wetakoni Prima TV Jelang Tengah hari Jumat 15 Maret 2024 memadahkan tim sudah di lapangan untuk menindaklanjuti kebocoran dengan melakukan penggalian secara manual agar bisa menginvestigasi kebocoran. Kemudian dilakukan metode perbaikan yang dapat digunakan. Edward Sah menyatakan rencananya segmen pipa nang bocor akan diganti dengan pipa baru, kemudian disambung dengan pipa nang lawas. Kita akan melakukan identifikasi kebocorannya dengan cara melakukan penggalian, dan seperti yang kita temukan di lapangan bahwa permukaannya merupakan permukaan beton, sehingga itu perlu kita istilahnya kita perlu gobok beton dulu dengan menggunakan jackhammer, dan saat ini tim kita sudah melakukan persiapan dan sudah melakukan penggalian, tapi masih dalam tahapan manual. Nanti kalau sekiranya diperlukan perlu alat berat, maka nanti juga alat berat kita datangkan dan maka proses percepatan perbaikan. Nah, setelah nanti kita temukan titik kebocorannya, maka nanti kita akan melakukan metode perbaikannya. Biasanya kalau dari pengalaman kita ataupun base common practice kita, pipa ini adalah pipa jenis PVC, sehingga biasanya itu sobek ataupun titik bocornya itu biasanya agak memanjang, sehingga biasanya kita akan ganti segmen pipa yang tersebut dengan pipa baru dan menjoinkannya dengan pipa yang lama ataupun pipa existing. Nah, ini mungkin membutuhkan waktu 4-5 jam dan diharapkan ini bisa lebih cepat sehingga supply bisa kembali normal. Untuk sementara ada dugaan Pak untuk penyebab? Kita masih belum mengidentifikasi dugaan pipa, namun nampaknya juga ini karena pipa juga sudah cukup usianya sudah cukup lama, mungkin tidak bisa dipengaruhi oleh faktor usia, dan mungkin nanti kita akan dalami lagi kalau sekiranya ada faktor eksternal lain. Edward Sah meminta pelanggan yang terdampak bisa menampung banyu barasih supaya kada kesulitan wayah tekanan menurun atau matinya pompa agar kegiatan bulan puasa kada terganggu. Edward Sah menyatakan permintaan maaf atas ketidaknyamanan ini, Wan berharap pekerjaan bisa selesai sesuai dengan yang direncanakan. Menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada pelanggan PAM Banjarmasin atas ketidaknyamanan terjadi, karena hal ini tidak sesuatu yang memang tidak kita inginkan, dan kami juga harus bisa bekerja secara cepat dan tepat karena ini juga akan mengganggu suplai akhirnya. Karena itu kami juga menghimbau terkait dengan perbaikan ini agar pelanggan PAM Banjarmasin bisa menampung air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya karena saat ini kita dalam bulan puasa atau bulan Ramadan. Makanya kita harapkan nanti bisa kita lakukan perbaikan secepat mungkin untuk menghindari terjadinya ketidakadaan suplai di jaringan kita. Karena biasanya kan bulan Ramadan ini ada aktivitas tarawih, ada aktivitas sahur, dan ini harapan kita jangan sampai mengganggu aktivitas tersebut. Nah, di sisi lain kita juga sudah menyiapkan water tanker, jadi sekiranya nanti dibutuhkan suplai air dari water tanker, silahkan menghubungi jaringan ataupun layanan telepon call center kita. Kita siap 24 jam untuk melayani pelanggan, terutama pengadaan water tanker terkait dengan di daerah-daerah yang tidak tersuplai dari jaringan perpipaan. Sementara itu, hingga malam hari progres pekerjaan terus dilakukan. Titik bocor pipa 630 sudah didapat. Kemudian dipasang klem agar pendistribusian banyu ke pelanggan tetap bisa dijalankan. Pekerjaan akan dilanjutkan sekitar pukul 10 WITA Sabtu 16 Maret 2024.